Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan pemangkasan pembuahan untuk yang kedua kalinya pada varian Baikonur New. Jadi banyak keluhan dari rekan-rekan pemula ketika selesai pembuahan pertama tanaman menjadi stuck atau pertumbuhannya menjadi melambat atau bahkan mati. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan karena tanaman itu dibuahkan di usia muda 3 atau 4 bulan atau bahkan kurang dari itu yang menyebabkan tanaman kemudian menjadi mati, tetapi karena kebutuhan nutrisi pada saat pembuahan terjadi di pembuahan pertama tidak tercukupi, sehingga nutrisi terkuras habis untuk menyuplai beri-beri anggur di pembuahan pertama, sehingga pasca pembuahan pertama tanaman mengalami kendala dan pertumbuhannya sulit, bahkan seringkali stuck atau bahkan mati. Jadi ini untuk kawan-kawan yang mengikuti video saya sebelumnya sudah mengenal pohon ini adalah varian Baikonur New yang saya grounding di tanah. Oh ya, bagi kawan-kawan yang bertanya kemarin itu suara apa yang takrek-takrek, itu adalah kincir air TikTok ya. Ini saya fungsikan untuk mengusir hama ikan yang ada di kolam-kolam di lokasi kebun Josgrab Nurseri lokasi 2, karena di sini kami melihara beberapa jenis ikan yang berada di lingkungan kecil ini, dan bila malam hari seringkali diserang oleh hama-hama pemangsa ikan. Jadi dengan kincir air TikTok itu alhamdulillah dapat mencegah atau mengurangi serangan hama terhadap ikan-ikan yang ada di kolam ini. Oke, lanjut kita ke judul video, yaitu pruning pembuahan anggur varian Baikonur New. Jadi apa yang harus dilakukan ketika pembuahan pertama selesai? Kawan-kawan jangan langsung membuahkan kembali atau melakukan pemangkasan kembali, karena itu jelas kemungkinan besar tidak berhasil karena nutrisi telah habis. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika pembuahan pertama selesai? Maka yang harus dilakukan adalah tanaman kita berikan nutrisi vegetatif. Kita pupuk pakai vegetatif, pupuk seimbang, boleh NPK 16-16-16 atau NPK 15-15, tetapi kalau di kebun saya ini saya menggunakan NPK 15-15 Ponska dengan pertimbangan untuk menghemat biaya produksi, karena ini saya menanam skala kebun, jadi untuk mengurangi biaya produksi saya menggunakan NPK Ponska 15-15. Jadi pada fase pembuahan sedang berlangsung di pembuahan pertama, kita tetap memberikan pupuk vegetatif NPK secara terus menerus atau secara rutin seminggu sekali pada tanaman ini, dengan cara dikocor 1 sendok makan per 5 liter air untuk satu tanaman ini. Jadi pada saat pembuahan berlangsung pupuk NPK saya berikan terus, sehingga tanaman tidak mengalami stuck. Setelah itu, setelah buah-buah dipanen, tanaman ini kita liarkan, tetap kita berikan pemupukan. Nih percabangannya sudah cukup bagus. Setelah kita liarkan atau kita istirahatkan kurang lebih hampir 2 bulan ini, kita berikan pupuk generatif. Jadi kita istirahatkan sebulan dengan pemberian pengaplikasian pupuk vegetatif selama 4 kali rutin, 1 minggu sekali. Penting di sini tepat dosis tepat waktu. Jadi 1 sendok makan 1 minggu sekali dicampur dengan air 5 liter rutin selama 4 kali. Di bulan berikutnya kita berikan pupuk generatif berupa MKP, KNO3, boron, dan kita tambahkan tetap Ponska Plus. Dosisnya adalah
Ini dosis rendah ya, setengah sendok makan MKP, setengah sendok makan KNO3 putih, dan setengah sendok makan boron. Jadi sama, setengah. Kita campurkan dalam 5 liter air, kita siramkan ke sini selama 4 kali atau sebulan. Jadi 1 minggu sekali, selama 4 kali berarti 1 bulan. Setelah itu tanaman ini sudah kembali subur dan siap untuk kita lakukan pembuahan kedua. Nah ini contohnya, ini sudah muncul bunga-bunga kembali ya di tanaman ini, bisa dilihat belum dipangkas pun ini sudah mulai keluar bunga nih seperti ini sudah mulai berbunga. Jadi artinya nutrisi generatif yang kita berikan telah diserap dengan baik oleh tanaman ini, sehingga tanaman ini siap untuk kembali dilakukan pruning pembuahan kedua. Jadi kalau kawan-kawan ada yang mengalami tanaman setelah berbuah pertama kemudian stuck atau mati, itu sebenarnya bukan disebabkan oleh tanaman masih kecil dibuahkan, nanti pembuahan berikutnya menjadi sulit atau menjadi rusak. Bukan karena itu, tetapi karena nutrisi tidak diberikan pada saat pembuahan pertama itu berlangsung. Ini saya buahkan di usia kurang dari 3 bulan. Dan ini cabangnya sudah gede sekali. Ini membuktikan bahwa tanaman anggur ini dibuahkan di bawah usia 3 bulan tidak ada masalah selama nutrisi tercukupi. Kita harus tahu kebutuhan tanaman ini, kebutuhan tanaman anggur ini di setiap fasenya. Pada fase vegetatif pupuk apa yang harus dibutuhkan tanaman dan harus kita berikan, dan di fase generatifnya pupuk apa yang dibutuhkan dan harus kita berikan. Pemangkasan pada varian ini saya akan lakukan di bud 7 sampai 9. Kita hitung, kita mulai ya dari sini ya. Ini kita mulai dari cabang ini. Ini satu pohon. Sistem trellis. Kita dari sini ya. Double gordon 3 sekunder. Ini pohonnya. Ini tersier yang ke kiri ke sana. Kemudian ini tersier yang ke kanan sampai sana. Itu ya. Terus ini tersier yang ke ulangi. Ini sekunder yang ke kiri. Itu sekunder yang ke kanan. Ini primernya. Ini sekunder yang ketiga. Jadi double gordon 3 sekunder. Sistem rambatan trellis pagar, bukan trellis Y ya. Untuk satu pohon ini saya menggunakan bentangan atau jarak ke kiri dan ke kanan sepanjang 4 meter untuk satu tanaman. Varian Baikonur New. Kita mulai pada pemangkasan. Di sini kita tidak melihat bud terbaik, tetapi kita melihat ukuran cabang ini. Jadi untuk yang besar kita akan lakukan pangkas di bud 9. Untuk yang cabangnya belum terlalu besar kita akan lakukan di bud ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita akan pangkas di sini. Seperti ini ya. Oke. Untuk yang kecil seperti ini tertinggal, kita sisakan 1 mata tunas. Oke. Ini kita cari di bud ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Ini ya, kita ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita pilih di bud 9 yang ini. Biar tidak terlalu tinggi. Oke. Untuk yang kecil-kecil ini kita ambil 2. Kemudian ini yang agak gede kita main di 9. Jadi pemangkasan ini kita lakukan agak pendek supaya tidak terlalu tinggi. Jadi yang pertumbuhannya sudah kita buang.
Oke. Sudah cukup lebih dari ukuran pensil ya. Untuk ukuran cabang tersiarnya lebih dari ukuran pensil. Lanjut, ini kita sisakan 2 matun. Kita pangkas di sini. Yang jelek kita buang. Lalu ini kita cari bibit ke-7. Sudah selesai, tinggal kita rapikan. Jadi setelah ini kita akan aplikasikan pupuk MKP. Ini sudah kita pangkas ya. Sudah. Ini juga sudah kita pangkas. Ini juga sudah ya. Tinggal nanti kita rapikan. Ini juga sudah. Ini juga sudah kita pangkas ya. Jadi setelah kita lakukan pemangkasan, kita aplikasikan pupuk MKP, KNO3 dan boron. Boronnya bukan boron murni ya, tapi maaf, saya menggunakan karate boron. Kawan-kawan tidak harus menggunakan itu, tetapi saya menggunakan karate boron. Untuk MKP KNO3 boleh menggunakan merek apapun, yang penting kandungannya sama, tinggi fosfat dan tinggi kaliumnya. Jadi dosisnya adalah MKP, KNO3 dan boron serta Polska Plus 1 sendok makan masing-masing. Campurkan 10 liter air, saya siramkan untuk satu tanaman ini pasca pruning hari ini. Di minggu ke depan, minggu kedua, saya akan berikan KNO3, MKP dan Polska Plus masing-masing setengah sendok. Kemudian di minggu ketiga saya berikan KNO3 dan boron masing-masing setengah sendok, dan di minggu keempat kita hanya berikan MKP seperempat sendok, KNO3 setengah sendok, dan boron seperempat sendok. Selanjutnya setelah kembali muncul periset, kita kembalikan lagi ke pupuk vegetatif NPK Polska Plus rutin 1 sendok makan seminggu sekali. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan serta menambah semangat untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Tunggu update-nya dari hasil pemangkasan ini 2 minggu mendatang. Jadi berhasil atau gagal saya akan upload biar kawan-kawan bisa mencontohnya kalau berhasil. Jika ini tidak berhasil, ini untuk pengalaman saya dan saya harus belajar lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.